Selamat siang anak-anak. Kita berjumpa lagi dalam pelajaran matematika. Jaga kesehatan, selalu berpikiran positif, bahagia untuk meningkatkan imun kita. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan masuk ke determinan. Pada pertemuan yang lalu, materi matrik sudah dibicarakan tentang jenis-jenis matrik, kesamaan, kemudian operasi matrik sudah kalian pelajari. Nah, sekarang kita akan sampai ke determinan dan inverse matrik. Yang pertama kita ke determinan matriks dulu. Determinan matriks yang akan kita pelajari ini kompetensi intinya ada KI 1, KI 2, KI 3, KI 4, KI 1, menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya. Yang penting di KI 3 dan KI 4. KI 3 itu untuk pengetahuannya, untuk KI 4-nya adalah keterampilannya. Kemudian kompetensi dasarnya menentukan nilai determinan dan inverse pada matriks berodo 2 x 2 dan 3 x 3. Oke, kita ke pengertiannya saja. Determinan adalah nilai yang dapat dihitung dari unsur-unsur suatu matriks persegi. Dan matriks persegi itu adalah matriks yang memiliki jumlah baris dan kolom yang sama. Sehingga kalau kita gambarkan bentuk matriksnya akan membentuk bangun layaknya persegi. Kemudian misalnya terdapat suatu matriks yang kita beri nama matriks A. Determinan matriks A bisa ditulis dengan tanda det A, ada kurungnya, atau det A dengan seperti ini saja, atau dengan garis lurus di antara huruf A. Ini bacanya determinan dari matriks A. Berikutnya, determinan matriks ordo 2 x 2. Matriks ordo 2 x 2. Misalkan matriks A adalah A, B, C, D. Elemen A dan D ini terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen pada diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen pada diagonal kedua. Sehingga dapat ditulis determinan A tadi adalah ini tanda garis lurus di antara elemen-elemen itu A, B, C, D sama dengan AD min BC. AD adalah elemen diagonal utama dikurangi BC adalah elemen diagonal yang kedua. Contoh, tentukan determinan dari matriks A 2, 5, 4, 3. Determinan A kita tulis seperti ini, garis lurus di antara garis lurus kita tulis elemen-elemennya, kemudian diagonal utamanya tadi 2 dan 3, 2 kali 3 dikurangi hasil kali diagonal kedua 5 kali 4 sama dengan 6 dikurangi 20 sama dengan negatif 14. Oke, sampai di sini dulu. Determinan matriks berodo 2 x 2. Berikutnya kita cari untuk determinan matriks berodo 3 x 3. Misalkan matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I adalah matriks berodo 3 x 3. Terdapat dua cara untuk mencari determinan ini. Dengan cara aturan Sarus dan metode minor cofaktor. Yang pertama dulu akan kita cari dengan aturan Sarus. Tadi determinan A ditulis det A sama dengan kita ambil elemen-elemen pada matriks A tadi ditaruh di antara dua garis lurus. Kemudian kita ambil dua kolom depan, kita tulis ulang.
kolom yang pertama ADG, kita tulis ADG. Kolom yang kedua BEH, kita tulis BEH. Kemudian determinan itu kita cari dengan perkalian diagonal utama dikurangi diagonal kedua. Diagonal utama yang ini condong ke kiri, ini positif. Yang condong ke kanan ini negatif atau dikurangkan tadi. Oke, kita cari determinan A, diagonal utama A, E, I, ditambah diagonal berikutnya B, F, G, ditambah C, D, H. Nah, ini yang positif, yang condong ke kiri. Kemudian dikurangi yang condong ke kanan, itu diagonal yang kedua C, E, G, ditambah A, F, H, ditambah B, D, I. Ini untuk cara salus. Berikutnya dengan cara metode minor kofaktor. Kita cari minor dari matriks A, B, C, D, E, F, G, H, I. Minornya MIJ dengan IJ adalah 1, 2, 3. Minor 1, 1 adalah determinan dari matriks berodo 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke-1 dalam kolom ke-1 matriks A. M1, 1. Menghilangkan matriks, ini elemen pada baris pertama dan kolom pertama ini dihilangkan. Nah, yang ini kita cari determinannya, ini disebut tadi minor 1, 1. E, I dikurangi NH. Contoh berikutnya M2, 3. Ini determinan matriks berodo 2 kali 2 yang diperoleh dengan menghilangkan baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua dan kolom ketiga ini dihilangkan, sehingga tinggal A, B, G, H. M2, 3 A, H dikurangi B, G. A, H dikurangi B, G. Nah, ini saya ambil 2 contoh saja minornya, tapi kalian nanti bisa mencari minor-minor yang lain. Misalnya M12 artinya menghilangkan baris pertama dan kolom kedua. M12 menghilangkan baris pertama, kolom kedua. Kalau M33 berarti menghilangkan baris ketiga, kolom ketiga. Baris ketiga, kolom ketiga. Ini minor. Nah, kofaktor jika MIJ, minor IJ merupakan minor ke IJ dari matriks A, maka bentuk dari min 1 pangkat I plus J kali MIJ disebut kofaktor dari elemen ke IJ dari matriks A yang dilambangkan dengan KIJ. Dapat ditulis KIJ tadi sama dengan min 1 pangkat 1 plus J kali MIJ. Matriks yang elemen-elemennya merupakan kofaktor dari suatu matriks ini disebut matriks kofaktor dan dirumuskan sebagai K sama dengan M11 min M12 M13 min M21 M22 min M23 M31 min M32 M33.
ini disebut matriks kofaktor. Nah, untuk mencari determinannya kita langsung contoh determinan matriks ordo 3x3 dengan cara sarus dulu. Matriks A 4 2 8 2 1 5 3 2 4. Determinan dari matriks A tadi kita tulis seperti ini, kemudian kolom pertama dan kolom kedua kita tulis ulang. Kolom pertama kita tulis ulang. Kemudian perkalian diagonal, yang biru ini tadi diagonal utama, yang condong ke kiri ini diagonal utama. 4 kali 1 kali 4 ditambah 2 kali 5 kali 3 ditambah 8 kali 2 kali 2 dikurangi diagonal perkalian matriks ini, perkalian elemen-elemen pada diagonal kedua, diagonal yang condong ke kanan. 8 kali 1 kali 3 ditambah 4 kali 5 kali 2 ditambah 2 kali 2 kali 4 sama dengan 16 ditambah 30 dikurangi 32 dikurangi 24 ditambah 40 ditambah 16 sama dengan 78 dikurangi 80 sama dengan negatif 2. Ini kalau kita cari dengan aturan sarus. Oke, kita cari berikutnya dengan metode minor kofaktor. Berdasarkan rumus minor kofaktor di atas, determinan matriks A dapat dicari dengan menghitung jumlah seluruh hasil kali antara kofaktor matriks bagian dari matriks A dengan elemen-elemen pada salah satu baris atau kolom matriks A. Jadi, untuk langkah pertama bisa kita pilih salah satu baris atau kolom matriks A untuk mencari determinannya. Misalnya kita pilih baris pertama. Baris pertama 4 2 8. A11 elemen baris pertama kolom pertama. A12 elemen baris pertama kolom kedua. A13 elemen baris pertama kolom ketiga. Selanjutnya, karena kita pilih elemen-elemen pada baris pertama, maka rumus determinannya det A sama dengan sigma I-nya 1 sampai dengan N AIJ kali CIJ sama dengan A11 kali C11 ditambah A12 kali C12 ditambah A13 kali C13. Nah, C13, C11, C12 ini. Langkah kedua kita cari kofaktor matriks bagian dari matriks A. CIJ sama dengan min 1 pangkat sampai pangkat, saya ulangi, CIJ sama dengan min 1 pangkat I plus J kali MIJ. Dan MIJ tadi adalah determinan AIJ. Dengan AIJ merupakan matriks bagian dari matriks A yang diperoleh dengan menghilangkan baris ke I dan kolom ke J. Tadi sudah kita pilih elemen pada baris pertama tadi adalah A11, A12 dan A13. Oleh karena itu, matriks bagian dari A-nya adalah A11, A12 dan A13. A kecil tadi adalah elemen, kalau ini adalah A besar, ini adalah nama matriks. Berikutnya, matriks A11 itu diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama dan kolom pertama. Baris pertama dan kolom pertama kita hilangkan. Sehingga matriks A11 tadi
elemennya 1, 5, 2, 4. Baris pertama dan kolom pertama ini dihilangkan. Yang tidak dibelum ini tinggal matriks A11. Sehingga determinan dari A11 itu M11. Kemudian A12 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama dan kolom kedua. Baris pertama, kolom kedua kita hilangkan. Matriks A12 anggotanya 2, 5, 3, 4. Maka M12 2, 5, 3, 4. Dan A13, matriks A13 diperoleh dengan menghilangkan elemen-elemen pada baris pertama dan kolom ketiga. Baris pertama dan kolom ketiga. Sehingga A13 itu elemennya 2, 1, 3, 2. M13 determinan dari A13 2, 1, 3, 2. Jadi perkalian diagonal ya. Berikutnya, sehingga determinan dari A11 ini tadi elemen baris pertama kolom pertama kali C11. C tadi diperoleh dengan min 1 pangkat 1 ditambah 1 kali determinan tadi M11. Kemudian ditambah A12 kali C12. A12 elemen baris pertama kolom kedua kali C12 min 1 pangkat 1 ditambah 2 kali M12 ditambah A13 kali C13. A13 elemen baris pertama kolom ketiga kali C13 min 1 pangkat 1 ditambah 3 kali M13. Hasilnya 4. Kemudian min 1 pangkat 2 min dipangkatkan genap hasilnya plus, sehingga di sini ada angka 1. Perkalian 1 tidak usah. Determinan dari ini 1 kali 4 dikurangi 5 kali 2. 1 kali 4, 4, 5 kali 2, 10. Kemudian ditambah 2 kali min 1 pangkat 1 plus 2. Min 1 pangkat 3 min pangkat ganjil hasilnya min. Min 1 pangkat 3 hasilnya min 1. Min 1 kita letakkan min tandanya di sini. Sehingga yang tadinya plus 2 jadi min 2. Kali M12. Determinan dari ini 2 kali 4 8 dikurangi 3 kali 5 ditambah A13 tadi 8 kali C13 nya adalah min 1 pangkat 1 plus 3 kali M13. Min 1 pangkat 1 plus 3, 1 plus 3, 4. Min 1 pangkat 4, min pangkat genap hasilnya plus 1, tidak mengubah nilai di sini, sehingga 8 tetap ditulis. Kemudian M13 nya 2 kali 2 dikurangi 1 kali 3. Nah, dikurangi 3. Oke, sampai di sini mudah-mudahan paham. Selanjutnya kita hitung. Min 4 dikurangi 10 tadi min 6 kali 4 min 24. 8 dikurangi 15 min 7 kali min 2 plus 14. 4 dikurangi 3 1 kali 8 plus 8. Hasilnya min 24 ditambah 14 dikurangi 8
sama dengan min 2. Ini determinan menggunakan minor kofaktor untuk determinan matrik ordo 3 kali 3. Selanjutnya silakan buka form diskusi dan terakhir kerjakan kuis yang ada untuk determinan.